Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa SMK Muhammadiyah 3 Kuningan kelas 10 yang sedang melaksanakan kegiatan MPLS secara daring yang Bapak banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat berserta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita selaku umatnya yang insya Allah masih tetap taat dan tunduk pada ajaran yang dibawakan oleh beliau. Baik anak-anak sekalian, di sini Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Asep Saifuddin. Bapak akan memaparkan misi materi di MPLS di sini, yaitu mengenai kewirausahaan. Di sini yang jadi perhatian, apa sih kewirausahaan di sini? Atau kenapa sampai ada kewirausahaan? Atau apa sih wirausaha dan kenapa pemerintah sampai harus mengadakan mata pelajaran kewirausahaan untuk tingkatan SMK? Baik, adapun latar belakang dari adanya pelajaran kewirausahaan di SMK. Kenapa? Karena pemerintah melihat lulusan SMK itu tidak semuanya bisa terserap di dunia kerja. Karena dengan jumlah SMK yang banyak, sedangkan untuk lapangan pekerjaan itu masih sedikit, maka biar tidak adanya gap antara jumlah lulusan SMK yang banyak dengan sedikitnya lapangan kerja, jadi diadakan sebuah pelatihan ataupun mata pelajaran yang sifatnya bisa menumbuh kembangkan kemampuan siswa agar bisa menerapkan ilmu yang telah dimiliki di dunia pendidikannya di lingkungan masyarakat. Maka diadakanlah sebuah mata pelajaran kewirausahaan dengan nama produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini ada keterangan produk kreatif. Jadi nanti diharapkan siswa lulusan SMK itu mempunyai produk yang belum pernah ada, hasil dari pemikirannya sendiri yang bisa dimanfaatkan baik oleh dirinya sendiri ataupun oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, patut yang jadi perhatian di sini bahwa yang namanya siswa SMK itu ada beberapa kelebihan dibandingkan dengan siswa SMA. Yang pertama, kuliah bisa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang kedua, siswa SMK, lulusan siswa SMK itu bisa untuk disalurkan secara langsung di dunia kerja. Dan yang ketiga, ini yang ada kaitan dengan mata pelajaran ataupun hal yang dibahas sekarang, itu siswa SMK itu punya keahlian ataupun skill untuk memanfaatkan ilmunya di masyarakat. Jadi membuka lapangan usaha. Kalau yang tadi dua mah dia itu bekerja dengan orang lain. Kalau di poin yang ketiga, lulusan siswa SMK harus bisa menerapkan ilmunya, membuka lapangan usaha, menjadi bos bagi yang lain. Ini menjadi poin yang lebih dibandingkan dengan lulusan yang lain. Baik teman-teman sekalian, kelebihan kewirausahaan ataupun apa manfaat dari kewirausahaan atau apa sih yang disebut dengan wirausaha, kita akan bahas sedikit, terutama untuk apa sih yang disebut dengan wirausaha. Wirausaha itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk melakukan hal yang sifatnya belum pernah ada atau inovasi, pembaharuan. Pembaharuan itu bentuknya seperti apa atau inovasi itu seperti apa? Ada 3 hal yang bisa dikategorikan sebagai inovasi. Yang pertama, menciptakan hal yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi hal yang belum ada diciptakan, muncul hal yang baru, itu disebut dengan inovasi. Orangnya bisa disebut juga dengan inovator. Contoh, kalau zaman sekarang mungkin kalian sudah kenal dengan yang namanya handphone. Tapi zaman dulu, yang namanya handphone itu hal yang sangat langka. Telepon itu bisa dikatakan hal yang sangat wah. Karena hanya sedikit orang yang punya
telepon. Hanya sedikit orang yang punya nomor telepon. Tapi sekarang setiap orang bahkan ada yang punya 2 atau 3 nomor telepon. Telepon kalau zaman dulu itu belum pernah ada, sekarang ada, itu inovasi. Kalau zaman dulu handphone sendiri ada beberapa inovasi atau penemuan yang sifatnya baru. Dulu itu pakai tombol biasa dengan nomor urut A, B, C, D, E, F. Kalau sekarang kan ada inovasi terbaru dengan handphone itu dengan menyentuh layar atau touchscreen, tinggal geser, tekan selanjutnya, tidak ada istilah tombol manual. Itu inovasi. Dulu belum pernah ada. Mungkin sekarang belum kepikiran orang berkomunikasi itu menggunakan perangkat hardware. Mungkin nanti kita berkomunikasi hanya dengan seperti ini, langsung menelpon, atau dengan menekan tombol tertentu di sela-sela jari kita bisa berkomunikasi. Itu belum kepikiran sama sekarang. Bahkan inovasi setiap dekade, setiap hari itu muncul hal-hal yang sifatnya baru, inovasi. Jadi menciptakan barang yang belum pernah ada menjadi ada, itu inovasi. Kemudian yang kedua yang disebut dengan inovasi itu dalam menggabungkan dua hal yang belum pernah yang sudah ada menjadi hal yang baru. Contoh ketika telepon digabungkan dengan kalung, itu akan menjadi hal yang baru lagi. Atau kalau itu terlalu sulit untuk dicerna, ketika jam dinding yang kita ketahui jam dinding itu suka nempel di dinding digabungkan dengan gelang, akan membuat benda baru, hasil inovasi. Itu yang disebut dengan jam tangan. Kemudian ketika kalung digabungkan dengan jam dinding, kalau kita pemikirannya jam dinding yang gede, kalung yang kecil digantungkan, itu bukan seperti itu. Itu kalau pemikiran yang biasa, ya wah mungkin. Tapi kalau seorang inovator itu bisa saja terjadi. Kan zaman dulu kan ada yang namanya jam saku, jam muat di saku, ini masukkan ke dalam kalung. Nah, seperti itu. Ada yang disebut dengan inovasi, menggabungkan dua hal yang baru yang belum pernah ada. Kemudian yang ketiga, inovasi itu adalah kemampuan untuk memperbaiki atau menambah nilai guna atau nilai manfaat sebuah barang. Jadi ketika sebuah barang bentuk A tidak ada manfaatnya, kemudian oleh seorang itu dirubah menjadi barang berbentuk B dengan merubah bentuk, itu disebut juga dengan inovasi. Sebagai contoh kayu ketika diolah hanya berupa potongan kayu saja, tidak ada manfaatnya. Ketika diolah bisa saja menjadi kursi, meja, ranjang dan sebagainya. Itu hasil dari inovasi juga. Nah, itu perkenalan mengenai kewirausahaan, di mana kewirausahaan adalah kemampuan seorang untuk menciptakan hal yang baru. Di sini lulusan dari SMK, terutama SMK Muhammadiyah 3 Jakarta, diusahakan kalian harus punya skill mumpuni untuk menciptakan lapangan kerja. Tidak hanya tergantung pada orang lain atau tidak hanya berkutat kepada menunggu lowongan kerja dari yang lain. Karena Bapak tahu sendiri dari lulusan SMK Muhammadiyah 3 Kuningan di sini sudah ada beberapa orang yang menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Contoh ada yang bekerja di bidang usaha peternakan, ada. Kemudian ada yang usaha di bidang bengkelan, otomotifnya itu juga ada. Niaganya juga ada. Jadi jangan punya pemikiran bahwa yang namanya siswa dari SMK Muhammadiyah 3 Kuningan di sini ini tidak berkembang ataupun tidak kalah bersaing dengan yang lain. Tidak usah punya pemikiran seperti itu. Kalau toh kita sudah membuktikan bahwa lulusan kita mampu bersaing, kompeten di masyarakat, tidak kalah dengan yang sekolah yang lain ataupun sekolah negeri. Jadi yang menentukan sukses atau tidaknya itu dari diri kalian sendiri, bukan dari faktor yang lain. Kalau ada keinginan, insya Allah di situ ada jalan. Kalau tidak ada jalan, kalian buat sendiri jalannya yang sekira-kira bisa menuju ke cita-cita yang kalian inginkan. Jadi sekali lagi, kewirausahaan itu ada untuk menumbuhkan semangat berinovasi, membuka lapangan kerja, dan yang lebih utama lagi agar kalian siswa
lulusan SMK itu lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat, tidak menjadi hal-hal yang memberatkan bagi masyarakat. Jadi tidak tergantung pada lowongan pekerjaan atau dengan alasan menunggu lowongan pekerjaan, menganggur, tidak. Berusaha, berwirausaha, membuat hal yang baru dengan berbasis pada potensi keahlian yang dimiliki oleh masing-masing. Teknik elektronika industri silakan buat berkembang, peralatan elektronika dasar di rumah ataupun masyarakat banyak, tinggal kalian orek, utak-atik saja, insya Allah bisa berkembang dari jurusan TI, kemudian dari TK aja, apalagi kalian sudah bisa bongkar, pasang, servis segala macam, bermanfaat untuk kegiatannya, PC ataupun laptopnya, notebook, apalagi HP segala macamnya, silahkan kembangkan. Untuk anak TBSM, teknik sepeda motor, jangan lupa bahwa yang namanya kendaraan di masyarakat kita yang paling banyak itu adalah sepeda motor. Silahkan berkembang, silahkan tekuni, silahkan ulet, berlatih, bertanya, mengasah kompetensi. Kalian tidak usah pergi jauh ke luar kota untuk mencari pekerjaan, buka lapangan pekerjaan sendiri. Kemudian untuk TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif, kalian tidak usah melihat segala macam, justru semakin kesini harga kendaraan roda 4 itu semakin murah dalam tanda kutip, dan pemiliknya juga semakin banyak. Jadi tidak usah segan-segan ketika mau berusaha, buka bengkel dari segala macam. Itu insya Allah kalau kalian ada keinginan, sekali lagi di situ ada jalan, dan kalau pun tidak ada jalan, kalian buat sendiri jalannya. Kalian melakukan inovasi, jangan kalah dengan yang lain. Karena ingat, kalian sekarang bisa menikmati sekolah, tapi sekolah itu hanya sebentar. Setelah lulus, kalian harus bisa memikirkan, menentukan pilihan kuliah, kerja. Jangan sampai kalian hanya mengandalkan dua ini, tapi ada yang ketiga, kalian membuka lowongan kerja. Baik, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.